Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, senang sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Live Report. Dan seperti biasanya kita selalu hadir setiap pukul 2 siang dan tentunya akan mendengarkan langsung laporan on the spot dari reporter Tribun Timur yang tersebar baik di Kota Makassar ataupun di sejumlah kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Dan saat ini kita juga sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada Andi Muhammad Iksan, yang akan melaporkan terkait kondisi Stadion Matoanging pasca 2 remaja tewas tenggelam. Baik, untuk lebih lengkapnya langsung saja Iksan, laporannya. Ya, siang. Saat ini saya sedang berada di Stadion Matoanging, di mana kemarin ada 2 remaja yang ditemukan tewas tenggelam di kubangan air bekas galian Stadion Matoanging. Hari ini pihak dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah datang untuk menutup akses masuk ke lokasi stadion karena akan dilakukan penimbunan di kubangan air tersebut. Namun dari pihak pemerintah provinsi tadi mengatakan jika saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan sehingga TKP belum boleh diganggu, begitu. Baik, Iksan, mungkin karena kejadiannya kemarin ya, dan itu tentunya akan menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban. Apakah di sekitar stadion ada warga mungkin atau dari pihak keluarga yang mungkin datang untuk berdemonstrasi atau mungkin meminta pemerintah untuk lebih tegas lagi terhadap pengetatan di sekitar stadion atau seperti apa? Untuk saat ini di sekitar stadion belum ada warga yang melakukan demonstrasi seperti itu, tapi kemarin di lokasi kejadian di rumah duka korban, memang keluarga menuntut keras agar pemerintah provinsi bertanggung jawab atas hal ini, dan katanya mereka akan menemui langsung Bapak PLT Gubernur untuk menyampaikan aspirasinya. Begitu katanya kemarin salah satu keluarga korban. Baik, Iksan, mungkin juga bisa disampaikan kepada Tribuners bagaimana bisa tempat tersebut menjadi tempat bermain untuk masyarakat umum. Apakah memang sebelumnya tempat ini memang aksesnya lebih mudah untuk masuk ke dalam sehingga kemudian kecelakaan itu terjadi? Oh ya, kemarin Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Sulawesi Selatan memang Pak Munarjo memang melakukan konferensi pers dan mengatakan setiap hari ada 4 petugas yang berjaga di sekitar stadion, tapi memang seperti kita lihat di sini ada beberapa akses pagar yang dirusak oleh warga agar mereka bisa masuk, dan hari ini sudah ditutup. Mungkin bisa dilihat di lokasi stadion. Memang ada beberapa warga yang memaksa masuk dengan cara merusak pagar seperti itu. Apakah pengakuan warga setempat bahwasannya memang selama ini sejak terjadi masalah juga ya di ex stadion Matoanging itu, memang mereka sering kali masuk ke dalam untuk sekedar bermain-main atau seperti apa, Iksan? Oh ya, memang warga sudah sering masuk di dalam stadion meski ada papan bicara yang melarang untuk memasuki area pengerjaan stadion, tapi beberapa kali warga memang sudah sering masuk, dan kejadian ini bukan yang pertama kalinya. Kemarin Kasat Pol PP Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan jika sudah 2 kali kejadian adanya remaja yang tenggelam di kubangan tersebut, namun baru kali ini yang nyawanya tidak bisa terselamatkan, dan 2 kejadian sebelumnya itu alhamdulillah nyawanya masih bisa diselamatkan, begitu. Berarti emang kubangan itu cukup dalam ya. Baik, Tribuners mungkin juga penasaran apakah ada koordinasi langsung atau wawancara dengan pengelola atau pemerintah setempat terkait masalah ini, Iksan? Oh ya, tadi sudah sempat wawancara dengan Kasubit BMD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Yunus Karim. Dia terkait tindak lanjut pemerintah kota terhadap kejadian kemarin. Mungkin bisa langsung didengar pemaparan dari beliau. Itu kami tutup akses dulu ke dalam ke sini sampai selesai proses penyidikan, terus ini kan rencana akan kami timbun kembali. Kita akan timbun.
Yang hari ini dilakukan apa-apa saja, Pak? Aksesnya kita tutup, penjagaan kita perketat, kita tambah personil Satpol PP untuk menjaga di sekitar sini. Sebelumnya ada berapa pintu di sini, Pak? Itu kan sebetulnya tinggal satu akses, cuman kan masyarakat, anak-anak lompat ke dalam. Tinggal satu akses yang di kakak tua, dari kakak tua. Untuk Yang lain sudah penjagaan ditutup. tadi awalnya berapa orang, Pak? Sekarang berapa orang? Awalnya kan 4, sekarang kayaknya turun 1 tim. Hanya itu yang akan berjaga di sini dari mana, Pak? Satpol PP. Itu berapa lama Pak itu? Sampai selesai kita amankan semua di sini. Ini Tapi kan nanti, rencana kita mau timbun. Kita Kapan mau penimbunan itu? secepatnya setelah proses penyidikan dari polisi selesai. Pak, kalau untuk sanksi bagi orang yang masuk ke sini nantinya apa, Pak? Ini yang kita belum tahu bagaimana sanksinya ke depan, karena kan ini kita berikan himbauan dulu untuk dilarang masuk. Sekedar itu dulu yang kita berikan, karena untuk memberikan sanksi lebih lanjut kan bukan ranahnya kami. Cuma pemasangan spanduk saja tuh hari Spanduk ini, Pak? dengan pengamanan. Terus alat berat kan kami sudah siapkan. Cuman tadi kita koordinasi dengan polisi, belum bisa diganggu TKP sampai selesai penyidikan. Itu pengamanan 24 jam atau bagaimana? Insya Allah. Ya, itu tadi pemaparan dari Bapak Yusuf Karim yang mengatakan jika tindak lanjut dari pihak Provinsi Sulawesi Selatan itu dengan cara menambah papan bicara dan kembali memasang kawat besi di sekitar kubangan air, dan juga adanya penambahan personil Satpol PP untuk berjaga di lokasi stadion. Begitu mungkin tadi penjelasan singkat. Baik, terima kasih banyak Iksan atas laporannya, dan Tribuners, itulah tadi laporan dari Andi Muhammad Iksan terkait bagaimana kondisi di ex Stadion Matoangi Makassar yang kemarin kita ketahui bersama menelan 2 korban karena ada 2 remaja yang jatuh di dalam kubangan yang berada di area stadion. Dan tadi juga disampaikan bahwasannya saat ini pemerintah setempat dia telah melakukan pengetatan, termasuk memasang papan bicara dan akan lebih memperketat lagi penjagaan di sekitar wilayah stadion. Baik Iksan, terima kasih banyak atas laporannya, dan untuk Tribuners terima kasih banyak sudah standby, sudah menyaksikan live report pada hari ini, dan tentunya kita akan selalu hadir setiap hari pukul 2 siang dengan laporan dari reporter Tribun Timur yang berada di Kota Makassar ataupun di sejumlah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan dan juga Barat. Saya Sukmawati Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, yang suka nyari otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih nomor 430 Makassar atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71 Kompleks Marinda Blok B2 Makassar atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi.